Halo mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas pertanyaan paling mendasar dalam mata kuliah Urban Design. Pada slide ini, kalian bisa melihat apa itu Urban Design. Banyak orang menganggap kota hanya terdiri dari bangunan, jalan, infrastruktur, namun sebenarnya kota itu adalah sebuah sistem kehidupan yang sangat kompleks. Di dalam kota terdapat manusia, aktivitas, pergerakan, interaksi sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan yang sebetulnya semuanya saling berhubungan. Karena itulah urban design atau perancangan kota hadir sebagai disiplin ilmu yang berupaya mengatur dan merancang hubungan antar elemen tersebut sehingga kota dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Urban design tidak hanya berbicara tentang bentuk isi kota, tapi juga bagaimana manusia merasakan, menggunakan, dan mengalami ruang kota setiap hari. Dalam slide tersebut, evaluasi pemikiran urban design ini kita kenal saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, perkembangan berlangsung lebih dari 1 abad dan dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting. Nah, kita akan coba mengupas perkembangan urban design melalui timeline berikut ini. Yang pertama, Camilla Said. Ya, ini pada tahun 1889. Ini adalah tokoh pertama dari urban design. Ya, dikenal melalui bukunya City Planning According to Artistic Principle. Pada masa ini, kota dipandang sebagai karya seni. Said menekankan penting ruang publik yang indah, proporsional, dan memberikan pengalaman visual yang menarik bagi manusia. Menurutnya, kota tidak boleh hanya dirancang secara teknis, tapi juga harus menilai estetika. Pemikiran inilah menjadi dasar lahirnya konsep desain ruang publik yang modern. Kemudian yang kedua, Jacobs ya 1961. Melalui bukunya The Death and Life of Great American City, Jacobs mengkritik perencanaan kota modern yang terlalu berorientasi pada kendaraan dan pembangunan skala besar. Kita seperti mengingat DKI Jakarta ya, salah satu contohnya. Dia menekankan bahwa kehidupan kota sebenarnya berasal dari aktivitas manusia di jalan. Konsep seperti mata di jalan, eyes on the street, keberagaman fungsi, aktivitas pejalan kaki, interaksi sosial menjadi fokus utama pemikiran dari Jane Jacobs ini. Jane Jacobs mengajarkan bahwa kota yang baik adalah kota yang hidup karena manusianya. Kemudian yang ketiga, Kevin Lynch. Pada periode yang hampir sama muncul Kevin Lynch. Ia terkenal pada konsep karya yang terkenal, yaitu Image of the City. Lynch mempelajari bagaimana manusia memahami dan mengingat kota. Nah, ia memperkenalkan 5 elemen penting pembentuk citra kota yang elemen ini sangat terkenal ya di seluruh dunia dan selalu digunakan para akademisi. Itu ada 5 elemen, yaitu patch, edge, district, nodes, dan landmark. Konsep ini hingga saat ini masih menjadi dasar dalam analisis kawasan urban. Ketika kita melakukan identifikasi kawasan dalam studi urban design, teori Kevin Lynch hampir selalu digunakan oleh para akademisi ataupun para ahli aktivis ya. Kemudian yang ketiga ada Jane Goodall. Ya, ini 1970 sampai 2000. Dan Jane Goodall membahas fokus urban design kembali kepada manusia. Menurutnya kota harus dirancang berdasarkan aktivitas manusia, bukan kendaraan. Ia mempelajari bagaimana orang berjalan, duduk, berkumpul, dan menggunakan ruang publik. Konsep human scale city yang diperkenalkannya menjadi sangat berpengaruh dalam desain ruang publik modern. Dari Jane Goodall, kita belajar bahwa kualitas kota dapat dilihat dari kualitas kehidupan yang terjadi di ruang publiknya. Karena objek yang kita Jane Goodall lakukan itu adalah terkait dengan aktivitas manusia. Nah, kemudian New Urban.
1980 sampai 2000. Pada era ini muncul gerakan New Urbanism. Gerakan ini lahir sebagai respon terhadap penyebaran kota yang tidak terkendali atau urban sprawl. Ya, fokusnya adalah ada 4, lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, penggunaan lahan campuran, kemudian konektivitas jalan yang baik, kemudian kawasan yang lebih ramah manusia. Pada konsep ini mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih kompak dan efisien. Dan ada Sustainable Urbanism tahun 2000 sampai 2015. Nah, di mana konsep ini muncul pada periode mengenai isu lingkungan menjadi perhatian utama. Urban design tidak lagi memikirkan manusia dan aktivitas, tapi juga memperhatikan efisiensi energi, ruang hijau, pengelolaan air, pengurangan emisi karbon, mitigasi perubahan iklim. Di mana kota harus mampu berkembang tanpa merusak lingkungan bagi generasi mendatang. Di human centered urbanism ini berkembang konsep mengenai pendekatan livability, sustainability, resilience, inclusivity, kesehatan masyarakat. Kota tidak hanya harus nyaman dan berkelanjutan, tapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bencana, tantangan masa depan. Nah, inilah paradigma urban design yang saat ini banyak digunakan dalam penelitian praktek profesional. Dari inti pemahaman slide ini, bahwa seluruh para ahli yang sudah saya jelaskan tadi memiliki perkembangan setiap zamannya. Kita dapat memahami bahwa urban design memiliki 5 prinsip utama. Bahwa yang pertama, manusia sebagai pusat. Setiap keputusan desain harus mempertimbangkan kebutuhan manusia sebagai pengguna ruang. Bukan jalan, bukan kendaraan, ya, tapi manusia. Yang kedua, ruang publik yang berkualitas. Ruang publik harus nyaman, aman, dan mampu mendukung interaksi sosial. 3, mobilitas dan konektivitas, dan ini sangat penting. Kota harus mudah diakses melalui jaringan jalan, pedestrian, transportasi umum, jalur sepeda. Yang keempat, lingkungan berkelanjutan. Perancangan kota harus memperhatikan aspek ekologis dan berkelanjutan lingkungan. Pengalaman kota yang bermakna adalah poin kelima. Setiap kota tentunya harus memiliki identitas. Jakarta, Bandung, Karawang, Bekasi, ya, dan yang lainnya itu harus memiliki identitas masing-masing, karakter dan pengalaman luar yang dapat diingat oleh seluruh penggunanya. Nah, sebagai penutup, jadi urban design bukan hanya sekedar bangunan atau jalan. Urban design adalah proses merancang hubungan antar ruang, manusia, aktivitas, lingkungan, dan kehidupan kota secara menyeluruh. Jika arsitektur merancang bangunan, maka urban design merancang kehidupan di antara bangunan-bangunan tersebut. Karena itu, sebelum kita merancang sebuah kawasan, kita harus terlebih dahulu belajar membaca kota, memahami bagaimana kota bekerja, bagaimana manusia beraktivitas, dan bagaimana ruang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, demikian pada slide pertama ini. Kita lanjut pada slide kedua. Halo mahasiswa sekalian, kita lanjut ke slide kedua. Ya, pada gambar sebelumnya kita telah melihat bagaimana urban design berkembang dari masa ke masa. Dimulai dari Camilla Side yang menekankan keindahan ruang, Jacob yang memperkenalkan pentingnya kehidupan jalan dan aktivitas manusia, dilanjutkan dengan Kevin Lynch yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengingat kota melalui citra kota. Selanjutnya, Jan Gehl mengembangkan fokus perancangan kota sebagai manusia dan aktivitas publik, dan bagaimana kemudian berkembang konsep New Urban, Sustainable Urbanism, hingga paradigma saat ini yaitu Human Centered Urban, yang menempatkan manusia, lingkungan, dan ketahanan kota sebagai fokus utama. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa urban design terus berkembang dari awalnya berfokus pada bentuk fisik kota menjadi
berfokus pada pengalaman manusia dalam kota. Hal inilah yang dijelaskan pada gambar kedua ini. Urban design berada di tengah dan menjadi penghubung antar berbagai disiplin ilmu, yaitu arsitektur, perencanaan kota, landscape, transportasi, dan ruang publik. Artinya urban design tidak hanya merancang bangunan, tetapi juga mengatur bagaimana bangunan berhubungan dengan jalan, ruang terbuka, sistem transportasi, dan aktivitas manusia. Karena itulah urban design bukan hanya sekedar menghasilkan kota yang indah, tapi juga kota yang nyaman, mudah diakses, aman, berkelanjutan, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Pada bagian bawah gambar terlihat bahwa urban design mengubah elemen fisik seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka menjadi pengalaman kota yang dirasakan oleh manusia. Hasil akhirnya bukan hanya ruang fisik, tapi juga kenyamanan, kemudahan berjalan kaki, interaksi sosial, identitas kawasan, dan kualitas hidup manusia. Dengan kata lain, jika arsitektur merancang bangunan, maka urban design merancang kehidupan yang terjadi di antara bangunan-bangunan tersebut. Itulah sebabnya urban design menjadi salah satu disiplin yang penting dalam menciptakan kota yang livability, sustainable, dan resilient pada masa kini. Nah, ini pada slide kedua ini yang harus kalian pahami bagaimana fungsi dari urban design ini, bagaimana pekerjaan urban design ini, ya, ketika nanti berpraktek di lapangan ataupun di dunia pekerjaan. Kita lanjut ke slide ketiga. Oke, mahasiswa sekalian, kita lanjut kepada slide ketiga ini. Pada slide tiga ini, kita dapat melihat posisi urban design di antara dua disiplin ilmu, yaitu arsitektur dan perencanaan kota. Di sisi kiri, terdapat arsitektur yang berfokus pada bangunan. Skala kerjanya berada pada skala mikro, yaitu bangunan dan detail bangunan. Fokus kajiannya meliputi ruang dalam, fasad, struktur, dan detail arsitektur. Yang sebelah kanan, terdapat perencanaan kota, atau kalau di jurusan prodi itu disebutnya perencanaan wilayah dan kota, di mana perencanaan kota ini bekerja pada skala makro, yaitu skala kota hingga wilayah. Fokusnya hanya mencakup kebijakan, penggunaan lahan, infrastruktur, sistem wilayah, serta berbagai regulasi pembangunan. Nah, di antara keduanya terdapat urban design. Ya, urban design bekerja pada skala meso, yaitu skala kawasan dan lingkungan. Fokus utamanya bukan hanya bangunan atau kebijakan, tetapi kualitas ruang kota yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, urban design memperhatikan beberapa aspek penting, seperti ruang publik, jaringan jalan, konektivitas kawasan, pengalaman manusia, kehidupan urban, dan pembentukan identitas tempat atau placemaking. Jika arsitek bertanya bagaimana merancang bangunan yang baik, perencanaan kota bertanya bagaimana mengatur perkembangan kota. Maka kita sebagai urban design bertanya bagaimana menciptakan ruang kota yang nyaman, hidup, dan bermakna bagi manusia. Itulah sebabnya urban design sering disebut sebagai jembatan antara arsitektur dan perencanaan kota. Urban design menghubungkan bangunan dengan kota melalui kualitas ruang, aktivitas manusia, dan pengalaman pengguna. Melalui pendekatan ini, kawasan tidak hanya berfungsi dengan baik secara fisik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aktif, dan memiliki identitas yang kuat. Jadi urban design berada di tengah sebagai disiplin yang menghubungkan skala bangunan dengan skala kota untuk menciptakan kualitas ruang yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, ini yang harus kalian pahami pada slide ketiga ini. Ya, kita lanjut kepada slide yang keempat.
Baik, pada slide keempat ini kita dapat memahami bahwa urban design bekerja pada berbagai skala ruang, mulai dari bangunan, kawasan, hingga kota. Nah, bagian pertama adalah skala mikro, yaitu skala bangunan. Pada skala ini, fokus utamanya adalah arsitektur. Perancang memperhatikan fungsi bangunan, bentuk struktur, material, dan detail arsitektural. Ruang lingkupnya relatif kecil, sekitar 1 hingga 10 meter. Oleh karena itu fokus utamanya meliputi bangunan, ruang dalam, fasad, struktur, dan detail bangunan. Nah, kita naik ke tingkat berikutnya, itu terdapat skala meso, yaitu skala kawasan ataupun lingkungan. Inilah wilayah kerja utama dari urban design. Pada skala ini, perhatian tidak lagi hanya pada satu bangunan, tapi pada hubungan antar bangunan dan kualitas ruang kota yang terbentuk di antaranya. Urban design menghubungkan bangunan dengan ruang publik, jaringan jalan, aktivitas manusia, dan pengalaman pengguna ruang. Karena itu, fokusnya meliputi ruang publik, konektivitas jalan, pola kawasan, aktivitas urban, serta pengalaman manusia dalam menggunakan ruang kota. Skala ini berada pada rentang sekitar 50 meter hingga 1 kilometer, yaitu skala yang dapat dirasakan langsung oleh pejalan kaki dan pengguna ruang kota. Selanjutnya terdapat skala makro, yaitu skala kota dan wilayah. Pada skala ini fokus berpindah kepada pekerjaan dari perencanaan kota ataupun akademisi atau jurusan dari perencanaan wilayah kota. Perencanaan kota bekerja mengatur tata guna lahannya, sistem transportasi, infrastruktur, struktur ruang wilayah, kebijakan, dan pengembangan kota keseluruhan. Ruang lingkupnya jauh lebih luas, mulai dari 1 kilometer hingga puluhan bahkan ratusan kilometer. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa urban design ini berada di tengah, sebagai penghubung antara arsitektur pada skala mikro dan perencanaan kota pada skala makro. Dengan kata lain, arsitektur merancang bangunan, perencanaan kota mengatur sistem kota, sedangkan urban design memastikan bahwa ruang di antara keduanya dapat menciptakan kualitas lingkungan dan pengalaman kota yang lebih baik bagi masyarakat. Itulah mengapa urban design sering disebut sebagai jembatan antar bangunan dan kota. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, slide selanjutnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa urban design itu berada di tengah dan sebagai penghubung, ya, berperan sebagai penghubung berbagai elemen yang membentuk ke dalam sebuah kehidupan kota. Nah, kita akan coba menjelaskan bagaimana urban design yang berada di tengah mengintegrasikan kepada berbagai disiplin ilmu agar ruang kota dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan contoh-contoh, ya, kontribusi dari berbagai pekerjaan, ya, dari masing-masing disiplin ilmu. Nah, di bagian atas terdapat arsitektur. Jadi arsitektur ini berfokus pada bentuk bangunan, masa bangunan, fasad, fungsi, serta hubungan bangunan dengan ruang di sekitarnya. Bangunan yang baik merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk kualitas kota. Jadi peran arsitektur pun besar untuk menciptakan kualitas yang baik untuk sebuah kota. Kemudian bagaimana peran landscape? Ya, landscape itu berperan menyediakan ruang hijau, mendukung fungsi ekologis, mengelola air, memperbaiki iklim mikro, dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan agar lebih teduh. Kemudian di sisi kanan terdapat transportasi dan mobilitas.
Ya, komponen ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan jaringan jalan, transportasi umum, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, serta konektivitas antar ruang dalam kota. Sistem mobilitas yang baik akan memudahkan masyarakat bergerak dan beraktivitas. Dan di bagian bawah terdapat ruang publik. Nah, ruang publik ini adalah fokusnya adalah bagaimana menciptakan tempat masyarakat bertemu, berinteraksi, beraktivitas sosial, kebudayaan maupun ekonomi, sehingga kualitas ruang publik sering menjadi indikator kualitas sebuah kota. Selanjutnya pada aspek lingkungan ini pekerjaannya mencakup iklim, kenyamanan termal, kualitas udara, tingkat kebisingan, keberlanjutan, dan kemampuan kota untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Di sisi kiri terdapat aktivitas manusia. Kota pada dasarnya dibentuk oleh aktivitas manusia, kehidupan sehari-hari, budaya, ekonomi, perilaku, dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam proses perancangan kota. Nah, melalui urban design, seluruh elemen tersebut dihubungkan dan diintegrasikan menjadi sebuah sistem atau satu sistem yang saling mendukung dan terintegrasi. Karena itu, urban design tidak hanya menghasilkan ruang yang indah secara visual, tetapi juga menciptakan kota yang lebih terhubung, nyaman, aman, berkelanjutan, dan tentunya manusiawi. Inilah inti dari urban design, yaitu menghubungkan bangunan, lingkungan, mobilitas, ruang publik, dan aktivitas manusia menjadi pengalaman ruang yang lebih baik. Ya, jadi semoga mahasiswa di sini bisa memahami ya, peran urban design itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan ya kalian semua bisa lebih memahami dari mata kuliah teori perencanaan kota ini, arsitektur kota ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagaimana peran urban design itu sangat penting dalam menciptakan ruang kota yang berkualitas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, semuanya. Slide terakhir mungkin ya sebagai materi yang mudah-mudahan menjadi puncaknya pemahaman kalian untuk memahami dari peran dari urban design ini. Pada diagram ataupun gambar ini menunjukkan bahwa terdapat tingkatan utama makro, meso, dan makro. Ya, mikro, meso, dan makro. Kita coba yang pertama yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya bahwa skala mikro itu adalah skala bangunan ya, pekerjaan dari arsitektur bangunan. Pada skala ini fokus utamanya adalah arsitektur. Yang diperhatikan adalah bangunan sebagai objek desain, mulai dari ruang dalam, fasad, struktur hingga detail arsitektur. Ruang lingkupnya relatif kecil, yaitu sekitar 1 hingga 50 meter. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang memiliki fungsi, bentuk, struktur, dan kualitas detail yang baik. Yang selanjutnya, skala meso, ya, atau skala kawasan atau dan lingkungan ya. Inilah ruang kerja kembali dari urban design. Pada skala ini perhatian tidak lagi hanya satu bangunan, tetapi bagaimana hubungan antar bangunan dan kualitas ruang di antaranya. Fokusnya meliputi ruang publik, jaringan jalan, konektivitas kawasan, aktivitas pengguna, serta pengalaman manusia dalam menggunakan ruang. Skalanya berkisar antara 50 meter hingga 1 kilometer, meliputi blok kota, koridor jalan, kawasan komersial, ruang publik, dan lingkungan perkotaan. Tujuan utama dari urban design pada skala ini adalah menciptakan ruang kota yang nyaman,
terhubung, aman, serta mendukung aktivitas dan interaksi sosial masyarakat. Dan skala makro, skala kota dan wilayah, pada skala ini fokusnya pada struktur kota, tata guna lahan, sistem transportasi, infrastruktur, jaringan regional, kebijakan, dan serta pengembangan wilayah. Ruang lingkupnya tentunya jauh lebih besar, mulai dari 1 kilometer hingga puluhan bahkan ratusan kilometer. Tujuannya apa? Adalah mengatur perkembangan kota secara menyeluruh agar pertumbuhan konektivitas dan keberlanjutan dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang tentunya. Dari gambar ini terdapat kita lihat ya, urban design berada pada skala meso, yaitu di antara arsitektur dan perencana kota. Urban design menjadi jembatan yang menghubungkan detail bangunan pada skala mikro dan struktur kota pada skala makro. Karena itu, urban design memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas ruang kota yang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi tentunya secara skala mikro, meso, makro saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Oke, mungkin pada sesi ini yang bisa saya berikan ya, tidak terlalu banyak dulu ya, kita berikan pemahaman materi yang kita padatkan, namun mudah-mudahan dengan materi ini kalian sudah bisa lebih memahami terkait dengan bagaimana membuat bagaimana peran dari urban design ini ketika nanti kalian bekerja di dunia arsitektur di bidang urban design. Oke, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, untuk tugas selanjutnya, ya, untuk tugas bukan tugas sebetulnya, agar saya bisa memahami, bisa melihat kalian paham dengan materi ini, silakan buat kesimpulan, pemahaman berdasarkan versi kalian terkait dengan materi yang saya berikan. Bisa kalian taruh di kolom komentar, dan itu bisa menjadikan tugas keaktifan kalian di dalam perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.